Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat ya. Yuk kembali lagi bersama si Spartan Merah ini. Nah teman-teman, nanti bulan Desember itu kan ada pegelaran ini ya, Indonesia Scooter Festival. Nah itu biasanya kita para skuteris touring rame-rame tuh ke Jogja, ya kan. Ada yang bahkan sampai dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan itu ada loh yang berangkat pakai Vespa. Nah sekarang kita bahas yuk gimana tips and triknya kalau teman-teman nih mau touring Vespa, terutama buat yang belum pernah nih ya, yang belum pernah touring Vespa. Kita bahas masalah perturingan dan solusinya kalau misalkan motor kalian kenapa-kenapa di jalan. Oke, nah jadi pertama-tama sebelum kita mau touring, yang pasti kita harus cek dulu dong motor kita ya. Bawa ke bengkel boleh, mau sendiri juga boleh kalau bisa ya. Tapi kalau saran saya bawa ke bengkel. Apa aja yang harus dicek? Nomor satu safety dong, ban. Ban dicek, kalau masih tebal, it's okay. Tekanan angin jangan lupa juga ban serep. Nah, ya kelebihan Vespa kan ada ban serepnya itu. Jadi kalau ban kita kenapa-kenapa ya punya ban serep, kecuali udah tubeless. Cuma saya di sprint tubeless juga tetap bawa ban serep gitu kan, ya buat jaga-jaga aja. Ban nomor satu. Nomor dua rem. Nah, pastikan rem kalian itu berfungsi depan belakang ya, jangan cuma belakang aja, depan juga harus fungsi. Ini rem depan nih fungsinya juga vital. Kalau teman-teman emergency brake udah nggak rem pakai rem belakang, pakai rem depan itu lumayan ngebantu kok gitu. Nah, rem belakang juga harus dicek pastinya, ya kan. Jangan sampai udah tipis atau kurang gigit, di setel lagi kalau kurang gigit ya, atau kalau udah habis ganti secepatnya. Nah, safety udah ya kan, lampu-lampu jangan lupa dicek, lampu depan terutama ya, lampu depan dan lampu belakang itu wajib banget hukumnya nyala, apalagi buat teman-teman yang perjalanannya malam hari. Wah ya kali nggak pakai lampu kan, ini dong ya, apa namanya itu, gelap. Jangan sampai kegelapan menyertai perjalanan kalian. Aduh, horor banget cuy. Gitu, lampu-lampu dicekin. Terus apa lagi ya? Mesin usahakan kopling ya, kopling dicek. Kopling harus dalam kondisi yang fit banget. Ada kucing. Kopling harus dalam kondisi fit, bagus. Lahar-lahar dicek semua, ya kan. Pokoknya yang berhubungan dengan perputaran mesin dicekin. Terus kalau bisa bloknya dibersihin dulu, gitu. Nah terus cek juga kaki-kaki shock breaker depan dan belakang. Ini demi kenyamanan dan keamanan kalian juga ya. Jangan disepelekan masalah shock breakernya. Pokoknya sebisa mungkin usahakan kalian berangkat dalam keadaan orang dan motornya itu fit. Jangan sampai salah satu di antara kalian ini, di antara motor dan orangnya ini ada yang nggak fit. Jangan dipaksain lah gitu. Touring masih bisa kapan-kapan, tapi nyawa nggak ada gantinya, ya kan. Kalau kita kenapa-kenapa di jalan, aduh, nggak ngerti lagi deh gitu. Nah terus kalau mau touring kita harus bawa yang namanya peralatan ya, jelas dong. Toolkit itu yang harus kita bawa nih, kunci busi sama obeng minus dan plus. Terus jangan lupa juga kunci-kunci pas ya, itu harus komplit juga, dari ukuran kecil sampai ukuran besar nih, dari nomor 6 sampai yang besar itu biasanya sampai nomor 18 lah, itu yang kepake gitu. Kunci shock juga kalau memungkinkan dibawa. Jangan lupa yang kecil-kecil kayak gini, peniti, terus tang, palu kalau bisa dibawa.
buat apa fungsinya nanti saya jelasin gitu. Terus jangan lupa oli samping. Nah, oli samping ini juga penting banget, jangan sampai kehabisan. Saya pernah ngalamin tuh, aduh ya terpaksa deh nyarinya dapatnya yang nggak biasa saya pakai gitu ya, tapi daripada nggak sama sekali kan gitu. Jadi apalagi buat teman-teman yang mesinnya udah racing tuh ya, bawa oli samping yang sesuai standar mesinnya gitu. Nah, terus jangan lupa ini kabel-kabel ya, kabel gas, persneling, kopling, kabel rem juga kalau bisa bawa. Paling nggak gini teman-teman, kalian bawa part banyak gitu, buat apa sih? Emang kepake ya? Mudah-mudahan sih nggak kepake, siapa juga yang mau kan trouble di tengah jalan. Tapi seandainya teman-teman trouble di jalan, terus sendirian, nggak sama temen atau kececer dari rombongan, paling nggak kalau punya spare part itu kita bisa nunggu bantuan gitu, entah dari skuteris yang lewat atau orang lewat gitu, kita minta tolong buat stepin ya kan, stepin ke bengkel, gimana lah caranya gitu. Nah kalau udah di bengkel kan enak tuh, kalian punya partnya tinggal minta tolong, mau bengkel Jepangan juga nggak masalah, udah sama aja tuh bengkel Vespa sama Jepangan juga ya harusnya mah bisa gitu nanganin, karena Vespa kan sederhana ya gitu. Ini by the way bukan mesinnya bocor ya, nanti ini bensin tumpah nih. Nah terus kita bahas kalau misalkan amit-amit di perjalanan ada trouble. Nah, trouble itu ada dua jenis teman-teman. Trouble trouble mesin dan trouble non mesin. Trouble mesin itu ya kayak misalkan businya mati, karbunya kotor, mampet ya kan, atau ada ceket atau ada kerusakan lain di internal. Ada juga trouble non mesin, kayak misalkan persneling kabelnya putus, kabel gas putus, kabel rem putus, atau remnya tiba-tiba lepas si itunya, kampasnya, atau misalkan amit-amit nih ya, jangan sampai as roda patah, as ayunnya, aduh itu horor banget tuh. Terus ya pokoknya yang tidak berhubungan dengan mesin gitu. Oke, kita coba cari solusinya kalau misalkan trouble-nya berhubungan sama mesin. Nah, kalau mesin itu, trouble itu ada 3 jenis teman-teman. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu trouble yang berhubungan dengan bahan bakar. Terus yang kedua itu trouble yang berhubungan dengan pengapian. Yang ketiga itu trouble yang berhubungan dengan jeroan mesin gitu. Mesin Vespa itu bisa mogok kalau tidak ada suplai bahan bakar, tidak ada suplai api, atau ada kerusakan internal di dalam mesin itu sendiri. Nah, gimana cara ngeceknya mogok kita? Biasanya kalau mogok karena dari suplai bahan bakar, tidak ada suplai bahan bakar, itu biasanya dia langsung mati teman-teman. Kita lagi jalan nih enak-enaknya, tiba-tiba tep, mati aja. Udah. Nah itu biasanya urusannya sama bahan bakar. Nah terus biasanya kalau kita starter lagi beberapa kali hidup, nah itu biasanya bahan bakar tuh. Gitu, terus dicuk gitu hidup motornya, nah itu biasanya dari bahan bakar. Nah kalau dari pengapian biasanya ada gejalanya dulu, dia nembak dulu, tiba-tiba teng berpet, terus nembak knalpotnya bisa, itu dari pengapian. Biasanya yang paling umum itu pengapian itu adalah busi. Ya itu busi biasanya umum banget terjadi di Vespa. Itu penyebabnya macam-macam, salah satunya settingan karbu yang terlalu boros atau oli samping yang kebanyakan. Nah, terus ada juga jeroan mesin, bisa dari pistonnya ceket, itu kurang oli samping atau terlalu panas, overheat. Terus bisa dari lahar-lahar ada yang pecah. Nah kalau itu udah kelas berat ya. Nah kita coba bahas satu-satu. Nah kalau dari BBM ya,
kita cek dulu nih teman-teman. Kalau misalkan kita lagi jalan tiba-tiba mogok, cek ini nih ada isinya nggak. Ini sering banget loh teman-teman, sepele ya tapi kelupaan. Lagi enak-enak jalan tiba-tiba mati gitu, udah pada panik gitu kan. Duh ini kenapa nih motor, taunya bensinnya habis. Ya ini cek dulu nih nomor satu, cek. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman dicek ada isinya, terus cek lagi ini nih busi dulu, cek busi. Paling gampang kan, kita buka tepung, ini buka kabelnya, tapi hati-hati ya, panas. Kalau bisa sih tunggu dingin dulu. Nah, sambil nunggu si busi dingin, kalau kalian mau bisa juga si karburator ini kita bongkar dulu nih. Nah, gimana taunya? Ya siapa tahu kan sambil nunggu busi dingin ketemu nih solusinya dari sini. Siapa tahu bukan busi. Nah, paling gampang teman-teman buka dulu nih si tutup bak karbunya, buka. Terus keran bensin jangan lupa di off ya. Keran bensin di off. Terus teman-teman buka nih baut ini. Ini baut selang bensin. Teman-teman buka aja nih. Nah, setelah dibuka, bentar kita dirikan dulu. Nah, ya kan, setelah ini dibuka dulu. Tadi setelah kita buka, teman-teman tarik ininya. Nah, setelah ditarik, itu buka ininya. Nih, keran bensinnya dibuka. Nah, kalau dia ada bensin keluar, itu berarti normal. Saluran bensinnya nggak mampet. Tapi kalau ternyata nggak keluar, berarti ada yang mampet. Entah itu selangnya ada kotoran terlampau besar, atau dari tangkinya yang kotor gitu. Nah, solusinya gimana? Kalau teman-teman di sekitar ada tukang tambal ban, ini dibuka. Nah, tiupin angin dari sini nih. Kan tukang tambal ban tuh punya kompresor angin ya. Nah, ini tiup angin dari sini gitu. Biasanya di tangki nanti ada keluar gelembung udara gitu. Nah, kalau masih nggak bisa juga, terpaksalah kita harus merusak sesuatu teman-teman. Nah, di sini itu ada kayak semacam tiang ya di dalam sini. Aduh, sorry flashnya nggak nyala. Ya pokoknya di dalam situ teman-teman cari aja ada tiang. Itu namanya tiang reserve ya, tiang tangki cadangan. Itu ditarik aja sama teman-teman pakai tang gitu sampai lepas. Nah, itu kalau si itu nggak ada, nanti aliran bensin ke sini normal lagi, deras lagi gitu. Cuman nggak ada remnya, jadi dia free flow gitu. Makanya kalau bisa diusahakan motornya nggak usah berhenti terlalu lama, takutnya banjir kan gitu. Nah, terus solusi yang kedua itu spuyer gitu. Lihat spuyernya, kalau misalkan spuyernya mampet, kita colok pakai peniti. Inilah gunanya peniti di sini. Colok-colokin aja nih, colok gitu kan. Itu colok, terus yang ininya juga colok-colokin aja sampai bersih lah gitu. Setelah itu pasang. Nah, dah beres. Terus biasanya kalau masalah karbu dari itu sama deksel ya. Nah, deksel ini saya sih nyaranin bawa cadangan juga. Jadi kalau misalkan amit-amit dekselnya kenapa-kenapa, ganti aja langsung sama yang baru. Atau murah kok, ini harganya paling 60 ribuan ya kalau nggak salah, 60 atau 70 ribu lah gitu. Bawa aja cadangan satu nih, takutnya ada apa-apa ya kita bisa langsung ganti. Terus pengapian. Nah, sembari tadi nunggu busi dingin kan, ternyata dicek semuanya normal nih si karburator. Nah, kita cek dari pengapian gitu, cek busi ya, cek busi. Kalau misalkan busi dideketin ke bak karbu atau bagian plat bodi dari yang berbuat dari logam, ada percikan apinya normal berarti ya, berarti businya nggak masalah. Ya udah, kalau misalkan
businya nggak masalah, harusnya pengapian semuanya normal, berarti masalahnya dari sini. Tapi kalau ternyata nggak ada bunga apinya, coba teman-teman ganti dulu businya gitu. Harusnya ini jadi langkah pertama sih, cuman kan tadi sembari nunggu dingin ya gitu. Atau kalau misalkan mau nunggu dingin dulu langsung ganti busi tanpa buka karbu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini harusnya jadi langkah paling awal. Coba teman-teman ganti aja businya. Kalau misalkan businya nyala gitu ya, setelah ganti busi udah aman berarti. Tapi kalau masih nggak nyala juga, cek pengapian lainnya gitu. Ini bagian, nah ini si kop businya dibuka, tempelin aja ke bagian logam. Itu buat ngecek koil teman-teman. Kalau misalkan ada percikan api ya berarti normal, berarti emang businya aja yang bermasalah gitu. Tapi kalau ternyata sumbernya dari sini, oh berarti koilnya bermasalah gitu. Gimana solusinya? Ya kalau koil sih susah ya, harus ganti baru gitu. Mau bawa cadangan boleh, tapi saya nyaranin sebelum touring kita prepare dulu lah, ganti koil dulu gitu kalau emang udah lama nggak diganti gitu. Terus CDI juga dicekin kayak gitu. Nah terus yang ketiga dari internal mesin. Nah kalau ini udah susah nih ya, udah pas berat nih. Saya juga kalau udah urusannya kayak begituan, udah jeroan mesin itu harus mekanik sih yang turun tangan, karena ya kita nggak mungkin kan harus bawa alat-alat kayak tracker gitu-gitu kan berat ya, kecuali kita rombongan besar yang dalam jumlah besar, terus ada pembagian tugas masing-masing bawa apa gitu ya oke lah gitu. Tapi kalau misalkan kita sendirian, aduh susah juga gitu. Makanya saya selalu saya nyaranin diusahakan sebelum touring itu mesin dicek benar-benar teman-teman, bagian jeroannya gitu kan. Nggak masalah kita keluar biaya sedikit, tapi yang penting kita aman di jalan. Nggak ini ya, maksudnya nggak ada trouble gitu di jalan. Nah terus kalau udah urusan kayak gitu, misalkan kita trouble di jalan gara-gara internal mesin, gimana tuh solusinya? Nah saya cerita dikit nih, teman saya dulu ada yang pernah ngalamin untungnya deket ya, masih di Garut. Jadi waktu itu lahar bambunya itu pecah, jadi hancur tuh di dalam mesin, udah nggak bisa jalan kan akhirnya. Nah akhirnya dia pulang, boncengan sama salah satu teman kita, pulang. Besoknya dia bawa mobil box, diangkut lah tuh mobil. Jadi sebelumnya dititipin di rumah warga gitu, kuncinya dibawa, titipin aja ke rumah warga. Punten mau nitip motor gitu, ya orang Indonesia mah baik-baik lah, insya Allah mau dititipin gitu. Apalagi ngelihat kita lagi kesusahan gitu mah insya Allah dibantulah. Nah udah habis itu ya udah dibawa pulang pakai mobil box. Nah seandainya terjadinya di tempat yang jauh di luar kota, ya terpaksalah kalian harus memanfaatkan keramahan orang-orang Indonesia, ya kan. Orang Indonesia tuh pada dasarnya semuanya ramah, semuanya pasti mau membantu gitu ya. Apalagi ngelihat kita lagi dalam kondisi yang susah. Nah, gimana caranya memanfaatkan keramahan orang Indonesia itu dalam hal yang positif ya? Ya kita minta tolong aja gitu. Kalau kita ketemu warga, kita ngobrol, punten atau assalamualaikum atau apalah, salam bahasa Indonesia gitu. Ya siapa tahu mereka punya kenalan yang punya mobil box atau mobil bak terbuka, ya kan, kita bisa pinjem atau kita sewa gitu ya, keluar uang ya wayahna gitu ya apa boleh buat gitu. Karena ya kita trouble ya, namanya trouble pasti harus ada yang dikorbanin kan. Nah kita pinjem aja mobilnya, kita sewa kalau enggak itu mobil. Nah terus pilihannya ada dua setelah kita dapat kendaraan itu. Nggak harus mobil ya, motor juga kalau ada orang yang mau nyetepin, it's okay, nggak masalah kok. Yang penting gimana caranya kita bisa nyampe ke tujuan kita. Nah ada dua nih tujuan kita. Yang pertama ke bengkel, yang kedua ke ekspedisi. Nah
ekspedisi kalau kita udah menyerah, kita udahan mau balikin aja motornya, ntar kita pulang gampang naik apa, naik bis bisa, naik kereta bisa, ya kan, naik pesawat bisa, yang penting motornya nyampe rumah gitu. Ya udah, bawa aja ke ekspedisi, pulanglah gitu. Toh dipaksain juga maksudnya perjalanan ini bukan tentang tujuan aja gitu, tapi gimana kita bisa menghayati si makna perjalanan itu sendiri kan. Gila gitu. Jadi kalau emang kalian udah ngerasa nggak bisa dilanjutin perjalanan, ya sudah, pulanglah gitu. Toh rewardnya apa sih gitu? Rewardnya cuman kepuasan kita sendiri gitu. Daripada kita ngorbanin hal-hal yang jauh lebih penting, ya sudah, kita korbanin aja ego kita sendiri. Nah terus, tapi kalau misalkan kita masih semangat, kita masih pede sama motornya, ya udah, kita usahakan buat cari bengkel gitu. Ya googling aja teman-teman, googling bengkel Vespa di sekitar sini gitu, ada teman misalkan di daerah mana gitu kan, cari aja. Atau misalkan bengkel Jepangan juga nggak apa-apa, yang penting bengkel motor, ya siapa tahu mereka bisa ngehandle gitu kan. Nah itu pentingnya kita bawa part cadangan gitu. Nah jadi solusinya begitu teman-teman, antara dibawa pulang lagi ke ekspedisi, kita akhiri perjalanan, atau kita cari bengkel buat perbaiki si motor kita ini. Nah kalau misalkan udah selesai diperbaiki, ya sudah gitu, alhamdulillah kita bisa jalan lagi gitu teman-teman. Oke, paling begitu cerita sedikit tentang masalah touringnya ya. Nanti di bulan Desember ini kan kita akan ada salah satu event Vespa yang terbesar di Indonesia gitu. Mudah-mudahan buat teman-teman yang akan berangkat ke sana, diusahakan prepare motornya dari sekarang ya. Kalau bisa prepare motor itu jangan mepet-mepet teman-teman, karena kita juga harus bisa ngerasain kan nih motor masih ada trouble atau enggak gitu. Paling enggak, kalau saya sih mau jalan jauh biasanya minimal 2 minggu ya, maksimal 2 minggu motor itu harus udah siap gitu, udah ready. Dan itu selama 2 minggu itu akan saya pakai terus motor itu gitu, biar tahu ini performanya udah oke belum gitu, atau masih ada yang kurang nggak gitu. Jadi jangan H-2 apalagi H-1 gitu baru ke bengkel, aduh kita nggak sempat ngerasain motornya dulu gitu kan. Kalau 2 minggu sebelum kita udah ke bengkel, udah prepare kan enak tuh, masih ada waktu 2 minggu. Kalau ada apa-apa, masih ada yang kurang, kita bisa bawa lagi ke bengkel gitu. Tapi kalau udah H-2, H-1 udah mepet banget waktunya, udah nggak ada waktu lagi. Nah, jadi begitulah kira-kira ya teman-teman. Semoga buat teman-teman yang akan berangkat ke ISF atau mau touring kemanapun, perjalanannya semoga lancar. Jadi ya mudah-mudahan setelah nonton video ini sedikit ada pengetahuan tambahan ya, solusinya kalau misalkan teman-teman trouble di jalan gitu. Ya solusi kan nggak cuman dari masalah teknis ya, bisa dari masalah non teknis juga bisa ya. Saya bisa sharing ini karena ada pengalaman itu gitu loh, pengalaman non teknis itu gitu kan. Lagi mogok pernah saya tengah malam bingung, akhirnya telepon GoBox. Ya walaupun lumayan harganya, tapi ya daripada saya kebingungan kan, mau gimana, nungguin orang lewat nggak ada gitu. Waktu itu masih culun juga, belum ngerti Vespa kan, taunya cuma bongkar busi doang. Ya udah, terpaksa lah saya GoBox 2 kali, sekali ke rumah, besoknya sekali ke bengkel. Aduh, ya lumayan, tapi ya itu ongkos belajar lah teman-teman ya, kayak gitu. Jadi ya paling segini dulu videonya, semoga bermanfaat ya, ada yang bisa teman-teman dapetin dari video ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru, dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin masalah trouble atau perturingan atau apapun, atau spare part yang harus dibawa, silahkan di kolom komentar ya gitu. Kita jadikan kolom komentar ini sebagai ajang kita diskusi yang cerdas dan sehat ya, dan yang pasti nambah pengetahuan. Oke, paling gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di
video-video yang selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.